Dan pemirsa, upaya identifikasi korban bencana alam di Sumatera Barat terus dikebut. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Pusdokes Polri kini melakukan pengambilan sampel DNA di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang yang menjadi pos terpadu pengumpulan data antemortem dan postmortem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kecocokan identitas para korban secara akurat, sekaligus memberikan kepastian bagi keluarga yang masih menunggu kabar orang terdekat mereka. Proses identifikasi dilakukan dengan standar internasional serta mengutamakan ketelitian dan etika penanganan korban. Untuk mengetahui perkembangan proses ini, kita sudah bersama dengan Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang, Kompol Dr. Hari Andromeda, Magister Kedokteran Kardio, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, terkait bagaimana perkembangan terkini di lapangan. Baik, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Bagaimana alur penanganan korban bencana alam sejak pertama kali tiba di RS Bayangkara tingkat 3 Padang hingga proses pengambilan sampel DNA oleh tim DVI, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi, saya Dr. Hari, Kepala Rumah Sakit Bayangkara 3 Padang, adalah salah satu posko DVI yang ada di Sumatera Barat, Mbak. Jadi, sampai detik ini kami Rumah Sakit Bayangkara ya. Jadi dari ke-61 kantong jenazah itu telah teridentifikasi sebanyak 36 kantong jenazah yang belum teridentifikasi sebanyak 25 kantong jenazah, Pak. Jadi memang seluruh posko DVI itu kami kurang lebih ada sekitar 6 posko yang ada di wilayah hukum Sumatera Barat. Dan masing-masing posko itu sudah ada tim DVI-nya dan dengan tim forensik. Tetapi jika bermasalah ada terkait masalah mengidentifikasi, ini bisa merujuk ke Rumah Sakit Bayangkara sebagai pusat rujukan untuk mengidentifikasinya mayat-mayat tersebut. Terima kasih, Mbak. Apa saja tantangan medis dan tantangan teknis yang dihadapi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang dalam menangani korban bencana dalam jumlah besar khususnya terkait proses identifikasi antemortem dan postmortem, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang kendala kami kebanyakan karena ini yang meninggal rata-rata satu keluarga ya, Mbak. Jadi bapaknya, ibunya beserta anak-anaknya. Kalau mungkin orang tuanya, mungkin yang orang dewasa masih bisa kami kenali, Mbak. Mungkin pakai kami juga dapat bantuan dari Inavis, dari sidik jari. Tapi kami kesulitan untuk anak-anak, Mbak. Jadi banyak mayat anak-anak yang belum masih bisa kami kenali karena memang belum ada sidik jarinya ya, Mbak ya, anak-anak ya. Ditambah juga karena proses pembusukan akibat diterjang banjir kan Pak dan longsor, makanya proses pembusukan itu lebih cepat terjadi sehingga ketika datang itu sudah pasti secara visual pun keluarga pasti bisa sangat sulit mengenali. Jadi kami sangat membutuhkan data-data dari antemortem dari keluarga yang melaporkan kehilangan, baik sanak saudara maupun keluarga jauh, sehingga bisa kami cocokkan. Walaupun begitu, jurus terakhir kami bisa ada salah satu upaya untuk menggunakan mengambil DNA-nya, Mbak. Jadi DNA dari masing-masing jenazah yang kami terima bisa kami ambil untuk kami cocokkan pada saat nanti ada keluarga yang melaporkan di kehilangan. Begitu, Mbak. Oke. Sejauh mana koordinasi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang dengan tim DVI Pusdokes Polri serta keluarga korban dalam memastikan keakuratan data identifikasi ini? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami DVI Polda Sumbar telah bekerja sama dengan lintas sektoral ya, Mbak ya. Baik dengan Dinas Kesehatan setempat, rumah sakit jajaran yang ada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan juga kami juga dibantu dari Inavis, dari Kim Polda, juga ada bantuan dari DVI Pusdokes ya, Mabes Polri. Juga ada bantuan kemarin dari eh, Polda tetangga, dari Bidokes Polda Riau juga, Mbak. Jadi kami di sini saling bahu-membahu, jadi saling bekerja sama untuk mempercepat proses identifikasi sehingga keluarga yang merasa kehilangan, merasa aman dan tenang karena mereka yakin jenazah-jenazah yang ditemukan itu adalah keluarga mereka. Seperti itu, Mbak. Langkah apa yang ditempuh Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Padang untuk memastikan proses penanganan dan identifikasi korban berjalan cepat, akurat, dan tetap menjaga aspek etika serta psikologis keluarga korban, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang kami mengimbau kepada seluruh keluarga yang merasa masih belum bisa menghubungi keluarganya pasca terjadinya banjir dan longsor yang ada di wilayah Padang dan sekitarnya untuk segera menghubungi posko-posko DVI terdekat.
Dan jika merasa masih belum bisa menghubungi pihak keluarganya, silakan melaporkan ciri-ciri khusus dari keluarga yang hilang itu. Bisa dengan foto yang nampak gigi ya, terutama bisa kali atau ada tanda-tanda spesifik khusus yang hanya mungkin keluarga inti yang tahu, Mbak. Jadi keluarga inti itu yang bisa yang pasti tahu kayak seperti kalau dia anak berarti ayah atau ibunya. Kalau dia orang tua berarti kalau dia kehilangan mungkin dia bisa lihat mencari adik, kakak atau sepupu dekatnya yang bisa. Intinya harus keluarga inti karena dia akan tahu apa yang ciri-ciri khusus dari seseorang atau mayat tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Pak, apa pesan untuk pemirsa Polri TV? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang eh, bencana apa ya hujan terus-menerus yang mengakibatkan banjir dan longsor di Sumatera Barat pada umumnya, Mbak, ini memang adalah duka bersama bagi kita semua. Jadi kami dari Polda Sumatera Barat telah diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk cepat mengidentifikasi dengan tepat dan cepat. Jadi kami siap sedia dalam waktu 1 kali 24 jam untuk menerima laporan dan memeriksa untuk dalam rangka mengidentifikasi semua kantong jenazah yang dikirim ke kami. Jadi untuk masyarakat Kota Padang dan sekitarnya tidak usah takut, silakan. Kalaupun mayatnya tidak didorong ke kami bisa koordinasi ke rumah sakit atau ada posko DVI yang ada yang ada kami bangun. Jadi nanti bisa kami sehingga nanti bisa kami lakukan datanya di antemortem dan postmortem. Kalaupun tidak akan kami lakukan tidak usah mencari kemana-mana, pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Silakan saja melaporkan ke tiang tertentu, kami yang akan bekerja. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kepala Rumah Sakit Bayangkari tingkat 3, Kompol Dr. Hari Andromeda telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Selamat pagi, salam presisi, Pak.